Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Bagi sebagian orang, hidup terkadang seperti permainan catur. Tapi bagi pemuda ini, hidup lebih mirip seperti permainan ular tangga dengan lebih banyak ular daripada tangganya. Karena ambisi dan percaya bahwa kekayaan bisa diraih dengan jalan pintas, dia pun terjun ke dunia hitam tanpa peduli bahwa tempatnya bukan di sana. Sayangnya, dalam dunia yang sudah penuh penipu, dia justru menjadi mangsa utama bagi para pejabat polisi rakus yang lebih pandai memeras daripada bekerja. Lucunya sang pemuda yang yakin jika dia sedang bermain cerdas, pada kenyataannya dia hanya menjadi bidak dalam permainan orang lain. Dan kali ini, bidak itu langsung masuk ke dalam kotak tanpa pernah mencapai ujung papan. Di pagi hari pada 26 Mei 2014, seorang nelayan bernama Stephen saat itu sedang berperahu ke tengah laut untuk menangkap ikan. Dia berangkat dari pelabuhan Sydney dan mengitari garis pantai untuk mencari tempat memancing yang cocok. Tepat sebelum melewati Scilly Beach 2 dan baru berjarak 5 km dari daratan, Stephen melihat sebuah tas kanvas berwarna biru yang sedang mengambang di lautan. Sebagai seorang nelayan profesional, Stephen tahu ada sesuatu di dalam tas tersebut, yang karena penasaran, dia pun segera berbalik arah dan mendekati tas tersebut. Ketika jarak kapal semakin mendekat, Stephen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ujung resleting tas tampak tidak tertutup rapat dan ada sesuatu yang menjulur keluar dari sana. Ketika diperhatikan dengan cermat, benda itu adalah sepasang sepatu berwarna putih. Stephen yang tidak berani menyentuhnya saat itu segera menghubungi polisi yang tiba 30 menit kemudian. Mereka pun membawa tas itu dan mengirimnya ke rumah sakit. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika korban merupakan seorang pria muda yang kemungkinan berasal dari Asia Timur dan memiliki tinggi 170 cm. Dan beberapa waktu kemudian, mereka mengetahui identitasnya sebagai seorang pria Cina yang diketahui bernama Jamie dan telah dilaporkan hilang sejak seminggu yang lalu. Menurut orang tuanya, ketika seharian tidak bisa menghubungi sang putra, mereka telah berusaha mencari dengan menanyai semua kerabat serta teman-teman Jamie. Namun sayangnya, tidak seorang pun yang mengetahui di mana keberadaan pemuda itu. Namun berdasarkan keterangan dari 2 orang temannya, mereka mengatakan bahwa pada pertengahan bulan Mei, saat sedang mengadakan pesta-pesta minuman, Jamie pernah mengaku bahwa dia akan mendapat peluang bagus untuk menghasilkan banyak uang dalam waktu 2 hari saja, yang diperkirakan uang tersebut akan berjumlah ratusan juta euro. Tetapi karena saat itu mereka sedang minum-minum, sehingga teman-temannya menganggap ucapannya tidak serius dan berpikir bahwa Jamie hanya sedang membual. Dan ketika mendengar hal ini, orang tua Jamie yang khawatir segera melapor pada polisi. Dalam kasus laporan orang hilang, polisi biasanya akan menindaklanjuti setelah orang tersebut hilang selama 24 jam. Namun ketika mereka mencari informasi pribadi Jamie, mereka tidak bisa menunggu selama 24 jam karena mahasiswa berusia 20 tahun ini ternyata tidak sesederhana yang terlihat. Berdasarkan penyidikan, Jamie diketahui terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai pengedar narkoboy. Dan ada kemungkinan dia juga terlibat dalam kejahatan lainnya. Polisi telah memiliki catatan kriminal Jamie, termasuk keterlibatannya dalam penyerangan dan bahkan dicurigai terlibat dalam pencucian uang. Selain itu beredar rumor bahwa dia adalah anggota geng Triad Hong Kong yang kemungkinan bergabung melalui temannya yang bernama Biji Wang. Dan fakta bahwa Jamie pernah bepergian ke Hong Kong untuk beberapa waktu semakin memperkuat dugaan tersebut. Yang bisa jadi dalam perjalanan itu, dia telah membuat kesepakatan dengan geng mafia tersebut.
Yang karena masalah ini, Badan Intelijen Australia pernah mengundangnya untuk berdiskusi. Meskipun melakukan banyak kelakuan buruk, namun karena belum sepenuhnya terlibat dalam dunia kejahatan ini, sehingga polisi menjadikannya sebagai informan dan mata-mata. Tetapi entah apa yang terjadi, Jamie tiba-tiba menghilang, dan banyak yang menduga bahwa mungkin saja dia ketahuan sebagai mata-mata dan akhirnya dibungkam oleh para mafia. Hingga beberapa saat kemudian, ketika polisi telah memastikan jika korban adalah Jamie, mereka didatangi oleh beberapa pemuda yang mengaku sebagai temannya. Saat itu mereka melaporkan bahwa Jamie menghilang saat sedang melakukan transaksi dan mereka curiga bahwa Jamie telah ditipu. Jamie berasal dari keluarga kelas menengah yang kaya di Hong Kong dan dibesarkan bersama ibu serta neneknya di sebuah rumah besar milik keluarga mereka di Hurstville. Meskipun rumah mereka terletak di pinggiran kota, tetapi mereka tidak pernah kekurangan uang. Jamie sendiri merupakan mahasiswa jurusan bisnis di University of Technology Sydney yang merupakan salah satu kampus terbaik. Seperti anak muda pada umumnya, dia aktif memposting di media sosial yang dimana dia membagikan berbagai hobinya dan sesekali menunjukkan foto kemesraan dengan kekasihnya. Walaupun dari luar kehidupan Jamie tampak seperti orang biasa, namun apa yang dia lakukan di balik layar ternyata sangat jauh dari kesan biasa. Karena Jamie tertarik pada dunia gangster setelah bergaul dengan seorang teman yang bernama Biji Wang yang merupakan temannya sejak SMA. Wang adalah orang pertama yang memberikan Jamie akses menuju ke dunia bawah tanah. Karena sekitar akhir 2011, saat itu Wang bekerja sebagai pengedar narkoboy dan menghasilkan banyak uang. Yang dimana saat itu dia menjalani kehidupan seperti yang diimpikan oleh Jamie. Meskipun masih pemula di bidang tersebut, namun Wang dan rekan-rekannya yang dikenal sebagai Lam bersaudara, saat itu menjalankan jaringan bisnis narkoboy yang diduga bekerja sama dengan salah satu triad Hong Kong. Namun karena terlalu vulgar dan tidak bermain rapi, mereka pun menjalankan bisnis secara serampangan. Bahkan saat sedang menelpon dan membicarakan bisnis tersebut, mereka dengan santai berbicara secara terang-terangan. Selain itu saat mengurus paket-paket yang akan diterima dan dikirim, mereka tidak pernah memakai sarung tangan yang pada akhirnya meninggalkan bukti berupa sidik jari serta juga beberapa DNA. Dan karena kebodohan itulah, mereka berhasil dilacak dan ditangkap pada bulan Mei 2012. Meskipun teman-temannya telah ditangkap, tetapi hal ini tidak menghentikan niat Jamie untuk terlibat dalam jaringan narkoboy. Dengan yakin dia pun berhenti kuliah dan memutuskan bergabung dalam dunia hitam, dengan harapan akan membangun bisnis serupa, tentunya dengan keuntungan yang lebih besar dan resiko yang lebih rendah. Saat itu dia juga mulai terobsesi untuk menjadi seorang bos mafia. Namun sebelum mencapai tujuannya, Jamie tiba-tiba menghilang dan tidak seorang pun yang tahu kemana pemuda itu pergi, hingga seminggu kemudian jasadnya ditemukan mengambang di lautan. Kematian Jamie menjadi bahan perdebatan di kalangan netizen. Beberapa mengatakan bahwa itu adalah resiko yang harus dihadapi oleh pengedar lain yang kemungkinan dibunuh oleh gangster lainnya. Namun di sisi lainnya, ada juga netizen yang tidak percaya bahwa Jamie seorang pengedar narkoboy. Dengan wajah tampan dan penampilan menarik, serta kehidupan normal yang ditampilkan di media sosial, sehingga banyak orang yang merasa kaget ketika mengetahui bahwa dia terlibat dalam dunia bawah tanah. Berdasarkan pernyataan teman-temannya, Jamie baru saja mendapat peluang besar untuk bergabung masuk ke geng mafia Sydney, yang peluang ini dianggap sebagai batu loncatan menuju ke dunia bawah tanah di kota tersebut. Di sana Jamie bertemu dengan seorang pria bernama Glenn, yang merupakan mantan kepala polisi setempat yang kini juga terlibat dalam dunia gelap yang namanya sangat dikenali oleh para polisi. Glenn adalah mantan direktur di New Island Sydney, yang area tersebut dikenal memiliki situasi keamanan yang sangat buruk. Dan menjadi polisi di wilayah tersebut bukanlah merupakan pekerjaan mudah,
karena harus berurusan dengan para gangster lokal. Dan untuk berada di posisinya saat itu, sehingga untuk menjadi kepala polisi, seseorang harus pandai-pandai berurusan baik dengan masyarakat maupun para gangster lokal. Meskipun kinerjanya dipertanyakan, namun reputasi Glenn cukup baik. Yang hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh 2 buah buku yang ditulisnya sesaat setelah pensiun. Dalam buku tersebut, Glenn menggambarkan dirinya sebagai seorang direktur yang anti kekerasan dan juga korupsi. Pertemuan Jamie dan Glenn terjadi secara kebetulan karena di awal 2014, Glenn yang sedang menceraikan istrinya dan tidak ingin berbagi harta, saat itu menyewa seorang detektif swasta untuk mengumpulkan bukti yang kebetulan sang detektif adalah teman Jamie. Tetapi walaupun Glenn sudah akrab dengan dunia bawah tanah, namun dia belum cukup berkuasa untuk membawa Jamie masuk ke dalam gangster Sydney. Namun saat sedang ngobrol, Jamie mengetahui bahwa Glenn mengenal Roger yang merupakan seorang mantan polisi yang tentunya lebih terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini membuat Jamie semakin antusias, mengingat Roger pernah menerima sebanyak 13 penghargaan atas perwira polisi terbaik di Australia. Di masa lalu Roger merupakan kandidat kuat untuk naik posisi sebagai kepala polisi. Namun dia tersandung kasus ketika menembak mati seorang pengedar bernama Warren di sebuah jalan kecil yang berada di Sydney. Walaupun Roger dinyatakan tidak bersalah dan dianggap melakukan pembelaan diri saat bertugas, namun masalah tidak berhenti sampai di sana. Saat itu pacar Warren yang bernama Sally tidak terima atas kematian kekasihnya dan sangat marah ketika mengetahui Roger dibebaskan begitu saja. Akibatnya Sally membuka semua rahasia yang selama ini diketahuinya tentang Roger. Dan dengan membeberkan banyak bukti, wanita itu bahkan juga mengklaim jika Roger sengaja menjebak Warren karena alasan Warren mengetahui banyak rahasianya. Akibat pernyataan tersebut, dampak kasus ini menjadi sangat besar, yang pada akhirnya mengungkap semua sisi gelap Roger. Tetapi walaupun Roger pernah terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan serta kasus suap, namun dengan semua kekuasaannya, pria itu berhasil mempertahankan posisinya. Dengan adanya masalah tersebut, atasan Roger mulai meragukan integritas pria itu. Tetapi dengan link besar yang dimilikinya, lagi-lagi Roger berhasil untuk menghindar. Sedangkan Sally yang berjuang demi keadilan sang kekasih, 5 tahun kemudian ditemukan tewas tertelungkup di sebuah danau yang berada di Sydney Centennial Park setelah sebelumnya tampil di media serta melakukan wawancara yang membongkar semua borok Roger. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan penyebab kematian Sally akibat dicekik dan setelahnya wanita itu pun ditenggelamkan. Jasadnya ditemukan oleh seorang pria yang sedang jalan pagi bersama anjingnya dan karena tidak ada cukup bukti untuk mengaitkan Roger dalam tewasnya Sally, sehingga kasus ini pun perlahan menjadi kasus dingin. Akibat semua sensasinya, walaupun pada akhirnya dipecat, tetapi saat itu Roger tidak mendapatkan hukuman. Dan beberapa saat kemudian, dia pun beralih ke dunia bawah tanah. Dengan menggunakan kontak mafia yang dia kumpulkan saat menjadi polisi, Roger mulai terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal. Meskipun saat itu usianya hampir 75 tahun, namun dia masih memiliki kekuatan yang tentunya bisa membantu Jamie untuk bergabung dalam gangster Sydney. Menyadari hal ini, Jamie yang ambisius meminta Glenn untuk mengenalkannya pada Roger, di mana nantinya dia akan menawarkan Roger kerjasama penjualan narkoboy yang berjumlah ratusan ribu euro. Membayangkan jumlah tersebut, Glenn pun bersedia untuk membantu asalkan dia juga mendapatkan bagian. Namun yang tidak Jamie sadari bahwa barang tersebut telah menempatkannya dalam bahaya. Karena bagi orang-orang seperti Roger, Jamie hanyalah merupakan salah satu dari sasaran empuk. Dalam masa-masa ini, hasil otopsi menunjukkan bahwa Jamie tewas akibat ditembak. Yang berdasarkan bukti yang dikumpulkan polisi,
Glenn dan Roger diduga sebagai tersangka utama. Namun mengingat keduanya memiliki pengalaman di dunia kepolisian, serta tahu bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, pada awalnya mereka sempat khawatir jika akan mengalami kesulitan untuk menemukan bukti yang cukup kuat. Tetapi saat itu mereka cukup beruntung, karena dengan bantuan teman Jamie yang memberikan alamat di mana mereka bertiga akan melakukan transaksi, polisi pun berhasil mendapatkan beberapa rekaman CCTV yang berada di area sekitar gudang penyimpanan limbah yang berada di daerah Padstow. Dalam rekaman di tanggal 20 Mei sekitar jam 1.53, Jamie yang memakai pakaian berwarna gelap saat itu terlihat muncul di tempat parkir yang berada di dekat TKP dan masuk ke dalam mobil putih yang dikendarai oleh Glenn. Yang di belakang mobil tersebut juga menyusul sebuah mobil lain berwarna abu-abu. Setelah memarkirkan mobilnya di depan gudang unit 803, Jamie dan Glenn terlihat turun dan memasuki gudang. Dan tidak lama setelahnya, Roger juga terlihat turun dari mobil abu-abu tersebut dan menyusul masuk ke gudang yang sama. 30 menit kemudian, Glenn dan Roger keluar dari gudang dengan membawa sebuah tas pembungkus papan surfing yang dimasukkan ke dalam mobil dan setelahnya segera meninggalkan lokasi. Sedangkan Jamie sendiri sejak saat itu tidak pernah terlihat lagi. Dalam rekaman lainnya pada jam 4 sore, Glenn dan Roger terlihat sedang berada di supermarket yang berada di dekat dermaga. Setelah membeli mobil berjenis station wagon, alat pancing, dan memindahkan tas surfing ke atasnya, mereka pun segera berkendara keluar kota. Yang dari rekaman tersebut, polisi memastikan bahwa tas surfing itu adalah tas yang sama dengan tas yang berisi jasad Jamie. Dan hal ini membuktikan bahwa merekalah yang telah menghabisi pemuda itu. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi pun membawa 2 buah tim yang bertugas menggeledah gudang, serta menggeledah rumah dan juga mobil milik Glenn. Yang di sana mereka menemukan narkoboy seberat hampir 3 kg dengan total nilai sebesar 11 miliar. Di malam itu mereka pun menangkap Glenn yang disusul dengan penangkapan Roger 2 hari kemudian. Dan berita penangkapan 2 mantan kepala polisi terkenal saat itu seketika mengguncang kota Sydney. Popularitas mereka yang sangat tinggi membuat media berlomba-lomba untuk memberitakan kasus ini. Dalam pemeriksaan, polisi mengalami cukup kesulitan karena walaupun dalam CCTV menunjukkan keduanya memasuki gudang tersebut, namun polisi kesulitan untuk menentukan siapa di antara mereka yang sebenarnya telah menembak Jamie. Karena pada saat itu, keduanya sama-sama tidak mau mengaku. Bahkan selama persidangan berjalan, dengan mata melotot dan muka merah, mereka berdua saling tuding sebagai pelakunya. Menurut Glenn, di saat dia dan Jamie sedang melakukan negosiasi, Roger tiba-tiba muncul sambil menodongkan senpi dan memukuli kepala Jamie menggunakan gagangnya, hingga pemuda itu seketika tewas di tempat. Dan setelahnya dia mengancam Glenn untuk membersihkan TKP jika tidak ingin kedua putrinya mengalami nasib yang sama. Sedangkan berdasarkan pengakuan Roger, dia tidak tahu apa yang terjadi di antara Glenn dan juga Jamie. Karena saat dia memasuki gudang, saat itu Jamie sendiri telah tewas. Dan justru Glenn lah yang telah memaksanya untuk membantu membersihkan TKP. Polisi tentunya tidak percaya dengan alibi mereka, karena berdasarkan CCTV, diketahui beberapa waktu sebelum kejadian tersebut, keduanya sering kali bertemu secara diam-diam. Yang artinya, mereka sudah sejak lama berencana untuk menghabisi Jamie demi untuk mengambil narkoboy milik pemuda itu. Dan Jamie yang masih muda serta naif, dengan mudah tertipu oleh image kedua aki-aki itu tanpa pernah menduga jika dia hanyalah merupakan tumbal dalam permainan tersebut. Berdasarkan kronologi yang disusun oleh polisi, Glenn bertugas mengajak Jamie ke TKP dengan alasan akan dipertemukan dengan Roger sang idola, yang di sana dia pun ditembak sebanyak 2 kali. Setelah Jamie tewas, mereka pun berkendara ke sebuah dermaga, dan dengan menggunakan kapal milik Glenn, jasad Jamie dibawa serta dibuang ke tengah laut dengan harapan akan tenggelam dan tidak ditemukan.
Tetapi karena arus yang sangat kencang, tas surfing tersebut justru mengambang hingga ditemukan oleh seorang nelayan. Dalam persidangan akhir, keduanya divonis hukuman penjara seumur hidup atas dakwaan pembunuhan tingkat 1. Yang sesaat setelah persidangan, keduanya mengajukan banding yang ditolak oleh pengadilan. Dan pada Januari 2024, Roger meninggal dunia dalam usia 83 tahun akibat penyakit yang sudah lama dideritanya. Sedangkan Glenn hingga saat ini diketahui masih berada di penjara dan sedang menunggu kiriman kue nastar dari para gorgeous yang baik hati.